gampang di Indonesia. Gimana caranya sistem kerja bandar? Jadi sistem kerja bandar itu gue akan bagi menjadi dua. Yang paling gampang adalah satu bandar yang ngerampok sama bandar yang pintar untuk maintain harga. Nah, bandar yang ngerampok ini gimana ciri-cirinya? Sahamnya naikin tinggi ya itu udah sekali dam beres. Ya itu gampang, itu nggak usah penjelasan. Yang kedua adalah gini, gue kasih contoh. Misalnya sahamnya dia beli di harga 700. Saham itu naik sampai 2.600. Itu dia dapat spread margin kan di situ. Pas dari harga 2.600 dia jualin tuh barangnya. Itu dapat margin ya. Sahamnya turun lagi misalnya ke 1000, let's say ke 1000 lah, sahamnya turun ke 1000. Biasanya kalau bandar yang pamendam udah dia selesai, gue udah cuan gede. Nah tapi bandar yang pintar yang maintain harganya, dia akan masuk di harga 1000, pakai spread harga yang tadi. Jadi udah cuannya dipakai untuk masukin ke sahamnya lagi. Nah tapi untuk naikin misalnya dari 1000 ke 3000, apakah dia butuh semua uangnya yang tadi dari 700 sampai 2600? Jawabannya enggak. Dia cukup beli sedikit-sedikit. Jadi dari 1000 sampai 1100, retail bakal ngikut ke 1300. 1300 dia masuk lagi. 1400 retail bakal ngikut lagi ya. Jadi cuma perlu pupuk kecil-kecil aja. Begitu sahamnya udah turun kan dia punya cuan gede, dia tinggal pupuknya kecil-kecil. Ya, jadi cara mainnya kayak gitu. Nah, itu bisa bikin harga sahamnya rata gitu dan ngikutin fundamentalnya. Kadang begitu dia overprice bandarnya jualan. Ya kan pas dia di bawah dia akumulasi. Jadi dia ranging belinya tuh jauh. Ranging belinya antara dia distribusi sama akumulasi itu jauh. Distribusi, akumulasi, distribusi, akumulasi. Nah, ini yang kalian harus ngerti dalam money flow di saham. Fungsi kita tahu ini adalah apa? Untuk kita mengetahui kepentingan owner dari emitennya ya. Biasa karena kalau kita mau cari saham yang cuan, harus cari emiten ini kepentingannya apa. Nah, kita kan tahu beberapa saham ya, kayak misalnya BCA, BRI, BNI gitu. Kita bisa invest untuk jangka panjang. Tapi untuk sebagian besar ya, mungkin 95% saham di Indonesia, itu kalian harus tahu money flow-nya seperti apa, kepentingannya apa. Jangan coba-coba main saham-saham small cap yang kalian nggak ngerti. Paling simple kita ngelihat misalnya, kalau misalnya contoh ya, maksudnya money flow itu apa? Kalau misalnya kita lihat saham nih masuk ke MSCI, malah biasanya turun kalau di Indonesia. Unik kan? MSCI padahal indeks dunia, di mana kalau misalnya orang secara pasif investing, misalnya beli di BlackRock, beli ETF kayak EIDO gitu kan, itu dia beli MSCI gitu, jadi beli basket of indeksnya Indonesia. Tapi uniknya saham Indo begitu masuk ke MSCI biasa ada yang buang barang, yaitu bandar lokal. Jadi kalian cari misalnya kayak Arto gitu kan, Arto sama masuk MSCI baru buang, ya kan? Misalnya ADMR nih, nanti misalnya mau masuk MSCI baru buang. Jadi caranya itu adalah kalian ngelihat ya, justru bandar ini mau jualannya di mana? Karena dia kalau misalnya dia pegang gede, dia nggak bisa jualan kayak gue bilang tadi. Pom-pom tuh butuh orang yang beli kan. Kalau udah dapat kayak MSCI, udah diambil sama asing, itu enak buangnya. Nah jadi sebenarnya pertanyaannya di Indonesia itu ngalahin indeks apakah susah itu? Ya enggak, kalau kalian punya namanya black edge-nya ya. Jadi kalian punya informasi yang orang lain nggak punya. Tapi sebenarnya layaknya semua negara berkembang, ini adalah hal yang justru sebenarnya biasa aja dan lumrah. Walaupun sebenarnya kita main pingpong sama kaca, kita nggak tahu belakangnya siapa. Tapi sebenarnya tergantung kan, kita sendiri main pingpongnya sejago apa. Jadi sebenarnya bisa menang. Mau kalian lawan bandar, kalian lawan retail kayak kalian, tergantung seberapa jago kita main pingpongnya dan ilmu kita sejauh apa.